Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi dengan Pak Septa di sini. Ya, kali ini kelas 12 kita akan memasuki bab baru, bab yang kedua yakni ideologi terbuka Pancasila. Apa, bagaimana dan seperti apa ideologi terbuka Pancasila kita akan bahas tuntas di sini. Sebelum itu, saya doakan kalian semua agar senantiasa selalu menjaga kesehatan, ya, selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat, ya, agar kita semua dapat melalui masa pandemi ini dengan baik, ya, dengan tetap sehat. Baik, ketika kita berbicara ideologi terbuka Pancasila, ya, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cermati mengenai ideologi terbuka Pancasila. Apa yang menjadi keterkaitan ideologi terbuka Pancasila tersebut? Ada hubungan antara materi di bab sebelumnya dengan ideologi terbuka Pancasila ini. Jadi, di materi yang sebelumnya kita telah membahas tentang globalisasi, di mana globalisasi itu mengakibatkan dampak di berbagai bidang kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat kita akan memasuki masa globalisasi tersebut. Nah, di sini di bab ini kita akan melihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dapat digunakan sebagai filter untuk menghadapi era globalisasi. Nah, yang perlu dicermati itu yang pertama adalah era global itu menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga pada muara akhirnya nanti dampak yang kemungkinan muncul, khususnya dampak negatif dari era tersebut, mampu diantisipasi. Saya bilang dampak negatif. Kalau dampak positif kita tidak perlu mengantisipasi, ya. Artinya yang perlu kita antisipasi adalah dampak negatif. Dampak positif kita pasti akan ambil itu untuk kita kembangkan, untuk kita lanjutkan sebagai langkah untuk melalui globalisasi tersebut. Kemudian yang berikut, Pancasila sebagai ideologi diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh dari perubahan zaman, khususnya era globalisasi. Jadi seperti yang Pak Septa utarakan di awal tadi, bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup, itu dapat sebagai filter untuk menghadapi era, khususnya era globalisasi. Dan yang ketiga, keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam era tersebut. Ini yang berulang kali Pak Septa jelaskan bahwa Pancasila itu harus dibumikan. Pancasila itu tidak hanya konseptual, tetapi Pancasila itu lebih dapat berfungsi sebagai perilaku yang menjadi tujuan hidup atau way of life itu. Nah, bahasa sederhananya bahwa ideologi terbuka Pancasila itu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sendi-sendi kehidupan yang ada di negara kita. Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Konsep Pancasila, ya, konsep Pancasila itu diungkapkan oleh Soekarno dan Pak Notonegoro. Jadi, menurut Pak Karno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Jadi istilahnya itu adalah
konsep turun-temurun isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun mulai dari kerajaan Kutai, di mana itu adalah kerajaan pertama di Indonesia yang mulai mengenalkan tulisan, sampai saat Indonesia mulai dijajah oleh bangsa asing. Jadi itu merupakan konsep yang turun-temurun yang tidak bisa dihilangkan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa Barat masuk, maka konsep tersebut lama-kelamaan terkubur. Makanya muncullah sebuah istilah sejarah yang sifatnya lebih ke Barat sentris ya, tidak Indonesia sentris. Contoh bahwa apakah benar Indonesia itu dijajah Belanda selama 350 tahun. Nah, itu sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan di kalangan sejarawan yang ada. Lepas dari itu, bahwa Pancasila menurut Pak Karno merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang sekarang harus diungkapkan, yang sekarang harus dikeluarkan dari konsep-konsep kolonialisme, konsep-konsep penjajahan yang itu mengaburkan isi jiwa bangsa Indonesia tersebut. Nah, kemudian menurut Pak Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, Pak Notonegoro ini sudah memberikan sebuah kata kunci, di mana kata kuncinya itu adalah falsafah dan ideologi negara. Artinya, falsafah itu adalah bagaimana bangsa Indonesia menganggap Pancasila ya itu sebagai sebuah pedoman yang dilakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti apa? Kita akan lihat ini. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sudah Pak Septa singgung tadi ya di awal. Yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara dan ideologi negara. Karena Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggara negara. Jadi ibaratnya kalau sebuah negara tanpa ada dasar negara, maka negara tersebut akan chaos atau negara tersebut akan mengalami pergolakan, kemudian ketidakstabilan atau istilahnya dalam bahasa politik itu chaos ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life itu intinya adalah Pancasila disebut sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup atau jalan hidup, bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup atau perilaku dalam sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Makanya dalam sila Pancasila itu saya menyebutnya seperti hierarki itu seperti piramida ya. Piramida, sila yang pertama itu di bagian yang paling atas, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di bawah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada persatuan Indonesia,
di tingkat yang ketiga. Di tingkat yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang paling dasar sendiri itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan sila Pancasila yang harus benar-benar terpancar dalam pola perilaku kehidupan warga negara atau bangsa Indonesia. Ya, pola perilaku gotong royong. Kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK selalu identik dengan kalimat tersebut, gotong royong, tolong menolong. Pertanyaannya adalah apakah kalian, apakah Anda, apakah saya, ya, itu sudah saling tolong menolong. Nah, apakah ada pamrih di situ? Apakah ada faktor kepentingan di situ? Apakah kita benar-benar ikhlas di situ? Nah, ini yang perlu kita kaji bersama. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, Pak Septa cukupkan sampai di kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dua ini dulu, yakni sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, nanti Pak Septa akan tampilkan video yang berkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tugas kalian adalah untuk mencermati atau memberikan komentar dari video tersebut. Video yang pertama itu tentang dasar negara. Apakah benar dasar negara Pancasila itu seperti yang ditunjukkan oleh video tersebut? Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di video yang kedua. Silakan kalian berkomentar tentang videonya disesuaikan dengan materi yang sudah Pak Septa sampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama video dari dua kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ini akan Pak Septa matikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita simak dulu ini. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Apakah makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, Hipotesa akan mengundang narasumber dari Geomedia untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Kuatnya loyalitas masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara membuat ideologi-ideologi lain atau bahkan bentuk negara yang terpisah dari Indonesia kurang mendapat dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lain pada masa kemerdekaannya, Republik Indonesia dapat bertahan menghadapi segala masalah. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945.
Adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu dan atas dasar persamaan nasib. Namun, persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk Soekarno. Karena bila demikian, setiap suku dan etnis yang beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di atas wilayah Indonesia. Pada bagian ini jugalah Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi atau melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan sejahtera. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas masyarakat tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai nihil. Dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan. 5 prinsip Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila, dan Trisila menjadi satu, yakni gotong royong. Konsep dari Soekarno pun diterima oleh BPUPKI. Pancasila juga pernah memiliki kontroversinya sendiri. Pada Piagam Jakarta, sila pertama yang mencantumkan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi para pengikutnya dihapuskan. Awalnya, sila itu adalah suatu bentuk kompromi bagi kaum nasionalis dan religius. Pada 16 Juli 1945, Piagam Jakarta disahkan sebagai Mukadimah UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, beberapa tokoh bangsa mengadakan rapat non-formal untuk membahas kemungkinan pecahnya Indonesia karena keberatan akan sila pertama di Piagam Jakarta. Demi mempertahankan keutuhan bangsa, dilakukan berbagai lobi oleh beberapa tokoh nasional, yang salah satunya adalah Mohatta dan Ki Hajar Dewantara. Pada akhirnya, sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Mukadimah UUD 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kira-kira kalian bisa berkomentar apa dari video tersebut kaitannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di video yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Mari kita simak bersama. Dusun Tambora itu ada 3 suku. Dari muslimnya masih mendominasi 70%. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas gitu. Siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang-orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Itu loh warga baru. Oh iya, halo gitu. Hanya itu aja. Tapi untuk kenalan nama siapa tuh enggak. Kita dimanapun berada itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah, ketemu mata air yang di bawah pura ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isunya udah ngeri sebenarnya saya dengar, karena ada yang memberikan informasi bahwa Kampung Bali akan diserang, pura akan dibongkar. Ini dulunya tempat sembahyang atau bahasa Balinya itu tempat pemelastian. Mau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja.
tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri, bukan mereka yang bongkar tapi kita. Sebelum ada sekolah kepemimpinan itu biasanya ya kita yang Hindu ke Hindu, yang Muslim ke Muslim. Dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, teman-teman Muslim, Kristen dan lainnya. Semenjak ada sekolah kepemimpinan ini, kita tuh mulai terbuka sekarang untuk pelatihan kader damainya juga, untuk mediasi pencegahan konflik. Baru kita tahu adatnya orang Bima itu seperti ini. Baru saya tahu yang namanya rimpu, gambus dan lain sebagainya kan. Taunya baru di sini sekarang. Buka puasa bersama dengan berbagai macam agama gitu ya, nggak pernah. Kemarin kan sempet tawa lepas, pecah, nggak ada beban, nggak ada rasa canggung lagi, plong banget. Itu baru pertama walaupun spontan, asiknya banget. Baik, silakan berkomentar dari dua video ini. Kalau yang pertama tadi Pancasila sebagai dasar negara, yang video yang kedua ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama, nomor absen dan kelas sehingga peserta bisa mengecek kehadiran dan keikutsertaan kalian dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.